Pengen multi sekali di atas tuh. Bang, ngomong bisa kena kan? Bisa kena kira-kira? Kau dengar ini? Oh, siap. Kau jangan cakap-cakap dari tadi aku capek. Dah. Iya, kau atlet, kau berprestasi, kau atlet, kau berprestasi, udah kau pemenang. Halo guys, gue Salo ZXZ. Gue adalah CEO dari Beyond Combat. Gue akan jadi host kalian hari ini. And welcome to the face-to-face of Paris versus KJ2, the rematch. Here we go, let's go! Dulu aku SD SMP cupu kak. Jadi aku itu sering korban bully lah. Itu udah mulai kayak ada salah satu pamflet tinju di daerah Binjai khususnya. Dan aku lihat, akhirnya aku latihan. Ternyata tersalurkan nih. Mulai dari ego, mulai dari emosional, mulai dari yang tadi bandelnya nggak terarah jadi terarah. Dan akhirnya bisa ngebuktiin bahwasanya dari tinju juga bisa makan ya, ada event-event tertentu yang bisa diikuti, bisa jadi konten kreator juga jadi petinju. Berkelahi itu seru, tapi di ring. Berkelahi itu keren untuk latihan combat sport kayak gini, itu kita buang energi negatif dari otak sama tubuh kita. Kalau mau juara ya harus disiplin, harus latihan, emang harus nikmati proses, biarpun prosesnya itu sakit. Boleh lihat lawannya masing-masing? Selamat datang di face to face pertama kalian. Gimana perasaan kalian? Ini adalah pertemuan pertama secara langsung Paris sama KJ setelah pukulan terkuat di bumi. Dimana Paris mengalahkan KJ di final kemarin. Gimana perasaan kalian? Mantap. Mantap. Iya, keren. Paris? Sehat. Sehat. Ngomongnya sama lawannya dong. Sehat. Sehat ya. Semangat latihan tuh. Gimana berat? Aman ya? Aman. Aman. Berat aman. Semangat, jangan terus semangat. Beberapa hari lagi akan sampai ke 14 Juni 2023. Rematch Paris versus KJ kedua. Mindset apa yang dibawa di pertandingan kedua ini? Apa yang berbeda dari pertandingan pertama? Banyak. Ini lebih serius lah ya. Lebih enak. Lebih enak? Iya. Persiapan matang, enak. Oh berarti tahun lalu nggak serius? Kau tahu sendiri lah. Kurang ya? Kurang. Kau tahu lah. Jangan tanya, aku tahu kok. Ya. Tidak perlu diomongin ini. Iya. Aman. Berarti tahun ini serius? Serius lah. Harus serius lah. Kasih jatuh? Kasih jatuh. Harus ya? Iya, semangat ya. Semangat dong. Semangat. Kau harus semangat. Pasti. Selalu semangat aku. Mantap. Paris gimana? Yang pasti kasih yang terbaik ya. Kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Kata-kata itu memang nggak pernah lepas dari aku kan. Kasih yang terbaik. Mau ngasih tahu juga ke semua orang kalau boxing itu seru dan nggak gampang. Di pertandingan kedua ini, di rematch ini, ada nggak sih kebencian di antara kalian? Ada nggak sih rasa ingin bunuh di atas ring itu? Tidak lah. Tidak ada kebencian. Ya sekarang ini tidak ada. Tidak ada sekarang ini lagi aman lah. Sekarang aman. Iya, lagi aman. Paris? Sekarang ya betul masih aman. Masih aman. Tapi di ring Belum tahu. Di ring beda, di luar beda. Oh gitu. Itu gitu atlet lah. begitu ya? Iya gitu. Jadi pedomannya satria di luar dan satria di dalam. Kita semua tahu KJ punya athletic background yang luar biasa. Puji Atlet Muay Thai Indonesia, PON emas Papua kemarin di Puji kelas Tuhan. 57 kg. Tapi banyak yang nggak tahu background Paris sebelum dia konten tinju pohon pisang. Mungkin ini pertanyaan terkhusus untuk Paris. Aku cuman yang belajar tinju dan pernah ikut tanding. Tapi banyak yang nggak tahu memang. Yang ditahu kan memang petinju kampung. 2017 aku kenal tinju. 2017. 2017 kenal tinju. Jalan 2018, 2019 terakhir main itu di kejuaraan apa gitu. Aku dapat perak. Nggak sekelas dia sih memang. Kalau dari segi prestasi nggak sekelas dia. Apakah itu akan jadi pengaruh background dia di Mantap. pertandingan nanti? Pengaruhnya ya tidak ada lah. Tergantung dia sekarang latihannya gimana, semangat tidak. Fisiknya gimana, aman tidak, beratnya aman.
tergantung itu. Kalau dia masih kayak kemarin-kemarin ya omong kosong. Omong kosong. Omong kosong. Gimana? Tergantung dia sendiri, dari dia. Latihannya gimana dia. Sekarang yang bisa selamatkan dia cuman dia sendiri, tidak ada lagi orang lain. Kalau bisa dibilang pertandingan pertama Paris menang poin karena double covernya mantap waktu itu. Tidak. Tanya, gimana menurut Paris? Ini menurut kita, double covernya bagus, cukup rapi. Bagus, mantap ya. Cukup rapi. Dulu. Tapi berbeda dengan video yang dia upload ketika dia sparring di YouTube-nya. Beda lah. Nah, jadi beda lah. Kira-kira tidak ada sama sekali. Dari perbedaan itu, strategi apa sih yang masing-masing nih KJ dan Paris akan bawa nanti? Kalau saya main smart lah, main keren. Tidak boleh. Main keren tuh kayak apa? Sudah harus ada game plan biar kalau bisa bersih, pukulannya bersih, terus defense-nya bersih. Jangan muluk-muluk mainnya ya. Iya, jangan muluk-muluk lah. Main bersih kita ya. Main bersih. Main cantik ya. Main cantik. Harus gitu. Main keren. Harus main keren. Jadi mau Paris mau pakai jurusnya dia itu, Siap. mau dia mau Silakan. double cover, terserah. Pakai saja, tenang. Tidak akan ngaruh. Tidak akan ngaruh. Pakai saja. Please lah. Hasil mutlak. Iya, jangan gini-gini saja, harus gitu-gitu, harus. Waktu lawan saya kan tidak ada gitu-gitu tuh. Belum bisa. Oh, belum bisa. Sekarang sudah bisa ya? Sekarang udah bisa. Faktor latihan. Keren. Strategi Paris gimana? Ulti sih. Ulti. Pengen ngulti sekali di atas tuh. Apakah bakal KO tuh kena ulti? Bang, mungkin bisa kena kan? Bisa kena kira-kira? Itu ditanya. Berapa pukulan yang masuk kemarin? Kalau dihitung, pukulan bersih masuk berapa? Kita tengok di ring aja. Oh iya. Kita main di ring. Bang, siap. Ya? Iya deh. Jadi jurus pamungkas ulti aja. Ya, Ini, ulti ini guys. Yang seperti siapa? Andi kah? Yang ulti Andi? nggak ada. Andi masih 70%, 50%. Oh iya. Siap. Jadi gak akan ngaruh mau Nggak Paris akan. ulti. Ulti apa ulti? Iya. Nggak akan ngaruh. Kita lihat saja nanti. Tapi memang harusnya tengok di ring. Tapi harapan sebagai orang yang latihan, sebagai orang yang pengen kasih yang terbaik, pengen keluar ulti. di atas ring. Di atas ring. Mutlak. Bersih. Itu dia. Karena sebenarnya kalau ultinya kena mutlak semua tanpa balasan, itu bisa jadi faktor penentu, bisa jadi TKO kalau tidak ada balasan sebenarnya. Tapi kita nggak tahu masing-masing sebenarnya udah pada punya game plan masing-masing. Masing-masing mungkin pada ngeliatin latihan masing-masing, update masing-masing. Bodo amat sih. Bodo amat. Terserah dia udah mau ngapain, tidak peduli. Paris? Kalau dari saya suruh semangat latihan. Kalau yang pertama terus terang, aku non stamina. Non stamina. Walaupun di sini non stamina, tapi kita kasih nanti di diri. Betul kata dia, main smart, tapi kita buat lebih smart daripada dia. Wah, tidak sabar saya dicukar dealing sih. Dari tadi kita ngomongin persiapan. Oke. Sekarang secara real, kalian akan bermain 4 round 3 menit. Pro debut pertama kalian dengan aturan yang benar-benar sesuai dengan ketentuan tinju profesional. Iya. Pertama kali, 4 kali 3, 12 menit. Dengan istirahat 1 menit per round. Seberapa siap sih kalian dengan latihan kalian? Asuransi udah urus belum? Bang, tidak ada asuransi, tidak perlu. Tidak perlu. Tidak ada asuransi. Seberapa siap? Saya? Apa bedanya sama latihan persiapan yang pertama gitu? Beda lah. Yang pertama ngapain? Kalau yang pertama dia remeh. Yang pertama dia remeh. Kerjanya main futsal aja. Oh gitu. Tidak sih, sebenarnya tidak remeh, cuman emang beda saja, banyak latihannya tidak sebanyak sekarang. Latihan juga, cuman teori boxing belum paham. Sekarang kan sudah paham, boxing itu gimana, kan sudah seru. Berarti nggak ada kaki-kaki lagi ya? Nggak ada. Kalau di pertama kan kaki udah mau naik kan. Tapi di sini nggak ya? Nggak. Aman nih Paris. Jadwal latihan seminggu berapa kali? Ya seminggu 6 kali lah.
6 kali seminggu. Paris? Sama. Sama. 6 kali normal. Apa sih harapan kalian terhadap karir tinju kalian masing-masing? Panjang dong. Harus panjang. Nikmatin lah. Nikmatin. Nikmatin. Masih panjang, masih muda kok. Iya. Banyak karir tinju, karir Muay Thai, karir jadi influencer, semua sudah dipersiapkan aman. Apakah karir itu semua akan berpengaruh dengan kalah menangnya kalian nanti? Tanya dia yang udah pernah kalah. Tidak ada pengaruh? Tidak ada. Karena ayah ini memberi. Ayah ini memberi. Saya ini sudah yang tidak ada yang melawan saya. Oke, semua mau karirnya panjang. Berarti salah satu dari kalian tuh harus ada yang menang. Iyalah, pastilah. Oke. Bisa nggak sih breakdown game plan kalian dari round per round? Apa sih yang kalian mau lakukan ke lawan kalian gitu? Bombardir. Tahu bombardir tidak? Tidak ada touch glove. Kalau dia kan ulti toh, kita bombardir. Tidak ada touch glove. Iya, kita bombardir. Tidak ada touch glove? Bombardir tapi tidak gimana ya? Touch glove harus. Touch glove harus. Dikasih touch glove? Kasih. Kasih. Sportif. Sportif. Pertama aja, nggak ada yang kedua. Nggak ada yang kedua. Nggak ada respect after round? Main bisa ancur-ancuran? dong, ancur-ancuran dong. Ancur-ancuran. Ronde pertama, oke, Paris. Apa yang akan Paris lakukan? Kita bantai cincang di ronde 2. Bantai cincang ronde 2. Karena 4 round. Bisa tidak kira-kira dari fisik sanggup nih? Ladenin saya nih. Paris yakin sama Semangat. apa yang diomongin KJ? Tentang kesiapan dia latihan? Kalau dia latihan sama-sama latihan. Sama-sama latihan? Sama-sama latihan. Bagus lah kalau gitu. Sama-sama latihan. Capek latihan, nangis latihan, berdarah latihan. Jangan kayak kemarin ya, kok yang hancur. Sampai sekarang belum hilang-hilang, masih biru-biru. Ini patah 2019. Oh iya. Iya. Terus ditambah lagi ke biru. Iya, memang iya, makin bengkok ditambah main sama dia. KJ yakin sama persiapannya? Apa yang dibilang dari tadi? Tergantung. Dari dia sendiri. Saya sudah bilang yang bisa selamatkan dia sendiri cuma dia sendiri. Kalau dia latihan gimana? Latihannya serius tidak, semangat tidak? Kalau latihan semangat. Kalau apa yang tidak semangat? Semua semangat. Makanya dia bilang kalau kau itu bicara jelas. Saya pengen saja bilang ketemu dia nih, semangat latihan. Itu saja yang saya mau bilang. Karena di sini nggak ada toleransi weight ya, harus semua ketemu di 63,5 pada saat weigh in. Pertanyaan, ini salah satu statement Paris yang diulang-ulang. Selalu Paris merasa kalau latihannya jadwalnya sama, kerasnya sama. KJ sebagai atlet yang istilahnya Mantap. lebih berpengalaman lah Mantap dong. di panggung itu. Percaya Paris ngomong begitu? Gimana Sama, ya, kita tidak buat tahu kedua sih. pihak. Kalau saya sih percaya aja karena Percaya ya aja. mau tanding. Kalau tidak serius ya bagaimana kita mau bilang apa? Tidak tahu. Dari dia sendiri, pokoknya semua itu dari dia sendiri. Tidak ada yang bisa tolong dia. Tidak ada yang bisa tolong dia di atas. Pelatih cuma ngomong. Tapi di atas dia cuma dia sendiri yang bisa tolong dia diri sendiri. Lupa sama Tuhan. Ada yang bisa bantu aku? Iya, Tuhan bilang gini. Bilang gimana? Tuhan cuma bisa kasih kau semangat. Suruh kau semangat. Tapi kalau kau tidak semangat, kalau kau latihan lele-lelean, Siapa yang bilang latihan lelean? Kalau. Latihan semangat, Iya, berdoa, main kalau. di atas ring kan gitu. Kalau tuh. Iya, kalau. Iya tergantung latihan. Semua itu dari usaha, bro. Nggak ada usaha yang mengerti hasil. Nah itu tuh. Pukulan terkuat di bumi semalam pun latihan baru bisa menang. Bukan semalam, sebulan. Sebulan lalu. Sebulan lalu Nah. baru bisa menang. Berat aku punya berat waktu itu 72 ya. 70-an. 70-an ya. Makanya ini hancur sebenarnya. Cuman Makanya kita kasih hancur. semangat. Makanya saya bilang kau ini kok semangat. Oke? Aku semangat. Semangat, Apa yang oke? beda? Jaga berat badan, jaga fisik, stamina. Banyak berdoa. Paris selalu bilang hati-hati sama ultinya gitu. Pasti. Saya sudah lawan orang banyak sekali lebih bagus daripada dia. Kau full. Percaya sama dia? Saya pernah lawan orang yang main gila, fisiknya wah anjing. Saya repot sekali lawan dia. Ada di Indonesia, ada di luar negeri. Tapi di Indonesia saja sudah susah sekali. Saya lewati. Masa Paris saya tidak bisa? Apa yang harus ditakuti? Dari tadi Paris tidak ada yang bisa menyelamatkan Paris di atas ring. Apa yang harus Paris takutin gitu dari seorang KJ Jackson Carmela selama 3 bulan ke belakang latihan? Apa yang akan diberikan? Semua. Semua. All out. Kaki juga. Tidak, tidak bro.
Kan lu takut saya, tidak ada yang mau. Siap. Jika kalian menang dari satu sama lain, kalian mau lawan siapa? Mau lawan siapa? Mau lawan siapa? Wih, sama kickboxing tuh. Maunya kickboxing. Kau ini macam tidak tahu kah? Randy Pangalila. Rempang. Faris? Gak tahu juga kau. Gak tahu. Serbu. Siapa? Ali boleh. Ali Haidar. Ali. Mau lawan Ali Haidar. Kalau kalian ngebayangin akan terjadi KO dengan tangan kalian masing-masing. Nye. Ronde berapa dan dengan pukulan apa? 2-3. Ronde 3-4. Ronde 3-4. 3-4. Dengan pukulan apa? Bisa dengan pukulan apapun. Bisa dengan pukulan apapun. Paris gimana? Kita tengok di atas ring aja. Kadang banyak bicara melampaui. Saya gini, saya tuh orangnya tidak suka sekali banyak bicara. Tidak suka sekali omong kosong. Kalau mau tanding itu tidak ada. Selama saya tanding harus bicara kayak gini. Tapi kita dikasih kamera nih untuk berbicara. Dan ini pertanyaan dari dia memang kayak gini. Jadi terpaksa kita harus bicara. Saya paling malas kalau omong kosong. Kalau berkelahi saja. Tidak usah. Cuma ada promotor di sebelah jadi harus hargai. Gimana, Le? Kita hancurkan juga kalau mau dia dihancurkan. Gitu? Iyalah. Hancur-hancuran? Hancur-hancuran lah. Penonton sukanya gimana? Netizen sukanya gimana? Tidak bisa dipungkiri kalian adalah salah dua ikon dari combat sport di Indonesia. Apa sih tanggapan kalian dengan tinju yang ada di Indonesia ini? Dan harapan kalian tuh apa sih? Kalau dari saya sekarang gila, semangat semuanya untuk adik-adik yang sekarang lagi konten-konten boxing, lagi latihan boxing, lagi latihan Muay Thai, semua kalian lebih baik begitu daripada berkeliling di jalan, daripada tawuran. Jadi mendingan cari ring, cari event untuk kalian latihan terus tanding banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Paris? Pengen naikkan sport lagi sih, utama bela diri di Indonesia, itu aja. Pertanyaan saya juga cuma satu. Kenapa Paris kasih KJ jawab duluan terus? Apa sih strategi Paris gitu di face to face ini? Apakah memang sebenarnya Paris nih benar-benar pede dan yakin gak sih? Nanti pertanyaannya akan dibalikin lagi. Kita tenang, santai, ngalir, tapi tetap tidak kasih ampun. Tidak kasih ampun. Iya, tenang, santai. Tidak perlu emosi, santai. Iya, kita tidak emosi, Bang. Santai. Kita Santai. Cuman berbicara ini loh. Iya, santai saja, santai. Kita kasih pembuktian di atas ring. Ya bagus lah. Tumben ku santai. Biasanya ku yang paling Ini lebih apa ya? Lebih menyangkut emosional. Jadi bagus lah. Harusnya bisa lebih. Pulang dari sini semangat. Semangat Paris. Anda juga. Harusnya Anda harus lebih semangat daripada ini. Saya sudah capek sekali. Kalau Anda capek, saya juga capek. Oh iya siap Bang. Siapkan asuransi, berdoa. Tidak perlu. Harus. Tidak perlu. Lawan kau saja kok. Tidak perlu. Jangan remeh. Tidak, saya tidak anggap remeh. Saya tidak anggap remeh. Iya, kau bilang lawan kau aja kok. Iya, Jangan remeh. Kau juga ngomong kayak gini, masa asuransi? Kau siapa? Jaga-jaga, aku udah siapkan asuransi. Asuransi ada? Oh. Ada dari promotor. Oh iya Tuhan. Jaga-jaga. Maafkan lambamu ini. Jaga-jaga. Oke, jaga-jaga. Jangan remehkan. Kata-katanya ini loh, asuransi. Gimana? Kau siapa jadi? Loh, jaga-jaga. Anda terlalu banyak keluar-keluar. Keluar-keluar gimana? Tadi urusan aku udah diam aja dari tadi. Kan dari tadi ngomong aja kan? Aku udah diam aja. Yang bilang dulu asuransi siapa? Loh, aku nggak banyak cakap. Aku bilang aja suruh kau pakai urus asuransi aja. Saya kenakan kayak gimana itu maksudnya kalau saya siapkan kalau kau suruh saya siapkan asuransi saya kenakan kayak gimana? Ya kan nggak tahu kan di atas itu bisa terjadi apa-apa. Entah aku yang bisa jatuh atau dia yang bisa jatuh. Jadi kita jaga-jaga kan, betul tidak? Ya. Asuransi. Ini bahas asuransi itu dari tadi. Enggak, aku tenang, selalu santai. Iya, semangat. Diam itu bukan berarti takut dong. Tidak bila. Sama kayak pukulan terkuat di bumi. Aku paling diam di situ. Ngoceh juga nih. Loh, paling diam. Aku paling diam di situ. Iya, aku paling diam. Kau tidak ngomong sama sekali. Di situ. Iya, tidak ngomong sama sekali. Enggak setelah pukulan. Oh, setelah atau sesudah? Setelah mukul aku paling diam di situ. Oh, setelah mukul. Tapi nyatanya bisa menang kan? Puji Tuhan, alhamdulillah. Iya, dikasih rezeki kan. Iya, puji Tuhan, alhamdulillah toh. Iya. Mantap lah berarti. Iya, mantap dong. Iya toh. Tahun pertama Anda yang menang. Tidak, tahun pertama dia. Kau jangan lupakan dia. Saya kasih kesempatan untuk kalian masing-masing, kasih kesempatan untuk tanya apa yang kalian pengen tanya. Soal semangat.
Berat badan jaga, stamina jaga, fisik jaga. Udah terjaga. Mantap lah. Ada pertanyaan ke Habis KJ? dari tadi kayak tidak semangat hidup jadi. Bukan nggak semangat hidup, kita santai aja. Ya, bagus tuh. Aku tadi habis lari. Oh iya. Jadi aku agak lemas, iya, sefisiknya. Nah, makanya itu tapi sebelah secara semangat, mental enggak. Kimai, Tapi semangat. secara mental enggak. Semangat. Iya santai, Iya. secara mental enggak. Bagus. Aman. Santai. Bu. Kita main tuh udah pasti kasih bagus Sekarang, sama dia. sekarang berat berapa nih? 67. Semangat. Cukimai, kok semangat? Masih ada 4 kilo. Kau berapa? 61 bro. 62. Tidak bisa naik, saya punya berat. Latihan capek. Saya sebelum latihan, dulu berapa kau tahu sebelum saya serius kayak gini? 67 saya berat. 67 saya sakit. Turun 64 waktu pukulan terkuat. Aku pukulan Stabil. terkuat 73. Stabil saya punya berat 64. Stabil mulai latihan di USBC. Tidak bisa naik turun terus. 60, 61 habis latihan. Maksudnya itu adalah Itu berarti serius. Dia juga tahu, dia tidak bisa mau bilang tidak serius atau apa. Oke? Itu memang kalau mau dibilang berat badan sesuai habis latihan itu tidak bisa berbohong. Betul atau benar? Betul. Tidak bisa berbohong. Tapi kita jauh beratnya. Iya, jauh. Harusnya aku yang harus lebih capek di sini. Karena Makanya beratku itu dari 73. Makanya saya bilang kok semangat tuh dari tadi tidak? Saya bilang kok semangat tuh dari tadi. Pertama ketemu saya bilang apa? Semangat. Kok semangat? Sebelumnya kok berat bisa 65 toh? Pukulan terkuat kok kalah kedua. Karena berat itu 65. 3-4 hari sebelum latihan. Makanya kok kalah. Kemarin kok berat 70 lebih. Siapa yang salah? Kok atlet, kok harus bisa jaga kok punya berat Aku badan. memang Kok naikkan massa disiplin. untuk bisa menang di pukulan. Nah, siapa yang salah di situ? Kau toh? Gak ada yang salah dong. Aku menangnya. Makanya jangan mengeluh. Siapa yang ngeluh? Kau bilang di sini harus aku yang capek, harus aku yang kasihan susah. Siapa yang bilang? Karena apa? Karena kau tidak bisa, kau punya berat badan. Kau makan banyak terus. Tapi dari dulu memang beratku 70. Dan main di Halloween kemarin main 65. 65. Harusnya di berapa? Ini namanya 63. Harus berat berapa? 63. Siapa yang bilang kau harus main 65? 65. Akhirnya main 65. Makanya, karena dan kita jumpa di 63. karena sekarang jumpa di 63. Imbang dong sekarang. Oke. Good lah. Mau kau ini kan 63. Kalau kemarin 60, 65 itu mau iya. aku. Sabrat, 63 ya. kita gas. Betul kan? Harusnya kemarin 63 juga kan? Iya. Tapi Tapi- karena aku memang terlalu over nggak bisa. Berarti kita saya main baik lah, 65. saya baik lah berarti kemarin toh. Impas. Saya Di sini baik main, lah. kita Saya main baik sekali 63. kemarin. Kita Apa main yang 63. apa yang dia mau saya tidak terima, semua saya terima. Dari berat badan apapun saya terima. ada pertanyaan dari Paris? Biar impas juga, KJ udah kasih pertanyaannya. Iya. Aku kalau ngomong pakai emosional ini Gak apa-apa. selalu malas banyak maksudnya banyak pertanyaan, banyak ini karena gimana ya? Karena sebenarnya gini, abis ini kalian tidak akan ada kontak satu kali pun. Sebelumnya juga tidak ada kontak kita. Iya betul. Maksudnya ini kan kesempatan pertama lagi setelah pukulan, mindsetnya udah beda, pas ketemu udah beda rasanya. Apa sih, pertanyaan beda sekali, beda. yang Paris pengen banget tanya ke KJ? Apa ya? Nah, ganteng ya. Kamu tanya apa bilang? Saya keren ya? Jangan terlalu pede. Ini dia, terlalu over. Terlalu over. Terlalu pede, terlalu over. Tahu kenapa saya pede? Karena saya latihan. Karena ayah nih memberi. Makanya saya pede. Apakah Paris merasakan ibarat kata Khabib lawan Conor McGregor. Conor McGregor benar-benar ngelihat Khabib sebelah mata. Akhirnya kalah. Ya gini Ada kan? ngeliat begitu juga ke KJ? Dia kan ngeliat aku kayak sebelah mata dari tadi. Semangat, apa nggak bacot dia ngomong dia semangat latihan apa Oh itu segala macam. itu yang Paris rasakan. Iyalah. Kau tidak mau dikasih semangatin? Ya mau, makasih semangatnya. Good. Sudah, selesai. Makasih semangatnya. Iya Lu. sudah. Bagus lah. Makasih lu semangatnya. Ini kok disemangatin sama kau punya lawan loh. Harusnya kau senang. Betul atau benar? Harusnya kau senang tidak? Betul. Makanya berarti ini tanda-tanda kau harus semangat memang. Itu yang saya maksud dari tadi. McGregor gini bacanya. Ah masa sih? Ya kan? Ya tapi banyak faktor juga. Banyak faktor. Banyak faktor. McGregor juga kalahnya kan gak banyak. Oke, jadi udah ada pertanyaan Paris ke KJ. Setelah itu baru kalian boleh kasih pesan buat masing-masing. Dia kasih aku semangat kan? Iya. Semangat aja lagi latihan dia.
Sama-sama semangat jadi. Thank you. Oke, pesan terakhir untuk Paris selain semangat. Iya pesan terakhir lah, masa dari tadi ke semangat terus bro. Yang beda gitu sesuatu. Gimana, Paris? Memang aku kan jauh dari mantan atlet ini udah jauh. Nah, kuakui memang dia atlet. Tapi kita kasih paham di sini nanti. Mantan atlet juga bisa comeback untuk bisa ngelawan atlet sesungguhnya, kan betul kan? Saya juga mantan atlet, sudah lama tidak tanding. 2021 terakhir. Track recordnya lebih jauh dia, lebih dekat dia daripada aku. Iya karena disiplin, serius, makanya beda. Aku jadi atlet bukan karena nggak disiplin, karena keuangan. Jadi aku nggak atlet lagi. Sama. Saya siapa sih sebelum jadi atlet? Saya siapa? Bukan siapa-siapa. Tapi semua di sini karena atlet. Ngerti tidak? Makanya harus disiplin, harus kau jadi atlet. Fighter lah, aku fighter. Kenapa kau mundur? Kapan aku mundur jadi atlet? Tahu alasannya? Tahu lah. Apa? Karena nikah. Bukan. Karena apa? Karena apa? Karena keuangan. Keuangan ya? Iya. Sama sih, saya juga masalah keuangan rumit. Saya kan tulang punggung. Makanya ini Mamri. Saya tulang punggung, Le. Aku juga tulang punggung. Iya, jangan bawa masalah keuangan. Tidak ada. Loh, aku nggak jadi atlet. Dah, aku main di kejuaraan nasional, nggak dapat pedoman, gaji bulanan nggak ada. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja di karyawan minimarket. Sejak kapan kita gaji bulanan ada? Sejak kapan kita itu harus ada event besar baru ada gaji bulanan? Tapi kan karena nggak keluar, aku kemarin. Kenapa tidak keluar? Hah? Kenapa tidak keluar? Kenapa? Kau ngerti tidak? Kenapa kau tidak latihan terus, semangat juara, akhirnya keluar dipilih untuk ikut event-event besar. Di situ dapat gaji. Di situ kau akan makin dikenal. Beda daerah, udah. Oh iya beda daerah. Beda daerah. Kau dengar ini? Oh, siap. Kau jangan cakap-cakap dari tadi aku capek. Dah. Ya, kau dengar ya. Beda daerah, beda pembinaan, beda cara semua. Aku berhenti jadi atlet karena keuangan. Jadi jangan singgung kau masalah tulang punggung apa. Aku lebih sakit daripada kau kalau masalah itu ya. Kalian semua di sini sebelum pon siapa yang kenal saya? Tidak ada. Kalian tidak tahu Jackson Carmela itu siapa? Bukan tidak masalah, ada. bukan masalah terkenal nggak Jangan terkenal. bilang sakit apa. Oke. Cuman kenapa bisa beda kita? Iya, kau atlet, kau Karena- berprestasi, udah kau pemenang. Kau yang Karena- paling jago nahan berat badan, kau yang paling jago untuk jatuhkan mental orang, kau yang paling jago untuk kasih aku semangat. Aku makasih untuk semangatnya. Good. Mantap, kau harus semangat. Aku masih semangat. Nah, good. Aku udah coba kayak udahlah gitu. Ini memang antara face to face tapi udah nggak usah banyak cakap di sini, maksudku dari tadi gitu. Sama, Aku saya karena juga nggak terpancing kan. Oh gitu. Maksudnya kayak udah Good diem lah. aja santai Iya, gitu, iya, ngomong, dia ngomong, aku ngomong gitu kan. Mantap. Kontak mata, Good kontak lah, fisik. good lah, mantap. Oke, Semangat bro. itu dia face to face. Paris versus KJ, the rematch. Jangan lupa nonton 14 Juni 2023 di bengkel SCBD. Untuk kalian semua yang mau nonton langsung, tiketnya bisa kalian beli di konser.co.id. Kalian bisa cek di description. Bisa cek juga di update @beyondcombat. Ada di Instagram dan juga di TikTok. Dan juga jangan lupa nonton live streaming Weigh In dan juga Face Off-nya dan juga live streaming fight-nya nanti di channel Zelo.xz. Dan jangan lupa buat kalian semua tetap support atlet-atlet Indonesia, support terus combat sport di Indonesia karena bukan cuma ini yang akan dilakukan sama Beyond Combat dan juga teman-teman yang di sini sebagai ikon combat sport di Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton face to face Paris versus KJ2. Jangan lupa kalian stay safe and stay healthy and see you on the next video. Thank you. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.